Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, kembali menggegerkan dunia politik Indonesia dengan pernyataan tegasnya pada akhir pekan lalu. Dalam wawancara daring yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 1 Juni 2025, Mahfud menyatakan bahwa Menteri Koperasi Budiari Setiadi, yang sebelumnya menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, adalah otak di balik kasus pengamanan situs judi online, Judol. Dengan nada sindiran khasnya, Mahfud berkata, "Mana ada maling yang mau ngaku?" Pernyataan ini memicu reaksi beragam, dari dukungan publik hingga pembelaan dari pihak terkait, menambah panas dinamika politik di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan 8 bulan. Latar belakang kasus pengamanan situs Judol. Kasus ini berakar pada penggerbekan besar-besaran oleh Polda Metro Jaya pada November 2024, yang mengungkap jaringan pengamanan situs judi ilegal yang melibatkan 26 tersangka, termasuk 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang sebelumnya bernama Kominfo. Menurut laporan terbaru, jaringan ini diduga melindungi ratusan situs judi dengan imbalan finansial, dengan perputaran uang mencapai puluhan triliun rupiah. Dakwaan jaksa pada persidangan 14 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut Budi Ari menerima jatah 50% dari keuntungan pengamanan tersebut, sebuah tuduhan yang ia tegas bantah. Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada Adi Kismanto, tenaga ahli Komdigi yang diangkat Budi Ari pada masa jabatannya sebagai Menkominfo. Adi, yang hanya lulusan SMK, diduga memainkan peran kunci dalam mengordinasikan pengamanan situs Judol menggunakan alat pengumpul data. Mahfud, yang menjabat Menko Polhukam hingga Oktober 2024, mengklaim memiliki data awal tentang kasus ini sebelum meninggalkan jabatan dan kini mendorong penegak hukum untuk bertindak tegas. Pernyataan tegas Mahfud MD. Dalam wawancara berdurasi 45 menit yang diunggah pada 1 Juni 2025, Mahfud tidak ragu menuding Budi Ari sebagai otak kasus ini. Ia menyoroti lemahnya proses verifikasi saat Adi diangkat, dengan sindiran, "Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari, dia ngaku ahli IT dan dia saya pakai. Masa gitu cara ngangkat pejabat?" Mahfud juga merujuk pada dakwaan jaksa yang menyebut Budi Ari menerima komisi 50%, yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah berdasarkan skala operasi jaringan Judol. Dengan nada tajam, Mahfud menambahkan, "Mana ada maling yang mau ngaku? Jangan dengar Budi Ari, kalau dia ngaku, ya kasusnya selesai. Tapi logika hukum bilang, kalau ada untung, pasti ada imbalan." Ia mendesak Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, untuk tidak ragu mengusut Budi Ari, yang kini menjabat Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih. Mahfud juga meminta proses hukum berjalan transparan, dengan melibatkan 25 saksi yang telah diperiksa sejak Desember 2024, termasuk pegawai Komdigi dan pihak swasta. Tanggapan Budi Ari dan polemik politik. Budi Ari Setiadi membantah keras tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai fitnah dalam pernyataan di akun Instagramnya pada 1 Juni 2025. Ia mengklaim telah memblokir lebih dari 3.000 situs judi selama menjabat Menkominfo dan menegaskan tidak pernah menerima komisi. "Saya diframing oleh pihak tertentu untuk melemahkan pemerintahan baru," ujarnya, sambil menuduh ada kong kali kong politik di balik kasus ini. Tuduhan ini memicu respons dari PDI Perjuangan, partai asal Budi Ari, yang menyatakan akan melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan narasi tersebut ke Bareskrim. Polemik ini memperkeruh hubungan antara koalisi Prabowo dan oposisi, terutama karena Budi Ari merupakan kader PDI Perjuangan yang diangkat oleh Presiden Jokowi. Beberapa analis menduga ada upaya untuk melemahkan pengaruh Jokowi melalui kasus ini, meskipun Mahfud membantah motif politik pribadi, menegaskan fokusnya adalah keadilan. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, bahkan menyebut Mahfud tidak memahami dakwaan jaksa, yang menurutnya tidak menyebut Budi Ari sebagai pelaku langsung, melainkan hanya sebagai pihak yang kecipratan nama. Reaksi publik dan media sosial. Tagar usut Budi Ari kembali trending di platform X sejak malam 1 Juni 2025, dengan lebih dari 60.000 postingan dalam 12 jam terakhir. Warganet menuntut penegakan hukum yang tegas, dengan akun seperti kritikus rakyat menulis, "Kalau Budi Ari dilindungi, rakyat kecewa sama Prabowo." Di sisi lain, pendukung Budi Ari, terutama dari komunitas Projo, membela mantan Menkominfo, menyebut tuduhan Mahfud sebagai serangan politik tanpa bukti kuat. Media mainstream melaporkan bahwa publik terbagi dua, mereka yang mendukung Mahfud untuk keadilan, dan yang skeptis terhadap agenda politik di balik kasus ini. Analisis dan tantangan hukum. Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, mendukung desakan Mahfud, menyatakan bahwa dugaan terhadap Budi Ari cukup kuat untuk membuka penyelidikan lebih lanjut. Ia menilai bahwa jika terbukti,
Kasus ini bisa melibatkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi, ditambah Pasal 3 UU Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Namun, ia memperingatkan bahwa prosesnya akan rumit karena melibatkan pejabat aktif, yang bisa memicu konflik kepentingan dalam pemerintahan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri membuka peluang memanggil kembali Budi Ari untuk klarifikasi, mengikuti perkembangan persidangan. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan bahwa Kejaksaan Agung akan mengevaluasi laporan Mahfud untuk menentukan langkah berikutnya. Aktivis anti korupsi menilai kasus ini akan menguji komitmen Prabowo terhadap janji anti korupsi yang diucapkannya pada sidang Kabinet Paripurna Mei 2025. Dampak politik dan prospek ke depan. Kasus ini menambah ketegangan politik pasca Pilpres 2024, di mana koalisi Prabowo berupaya menegaskan dominasinya. Jika Budi Ari diusut dan terbukti bersalah, ini bisa melemahkan posisi PDI Perjuangan, yang masih dipimpin Megawati Soekarno Putri. Sebaliknya, jika penyelidikan terhenti, kredibilitas Prabowo bisa terancam, terutama di mata pendukungnya yang menuntut reformasi. Mahfud, dengan pernyataannya yang vokal, tampak berupaya menjaga tekanan publik agar kasus ini tidak ditutup-tutupi. Hingga kini, belum ada tindakan resmi dari penegak hukum terhadap Budi Ari, meskipun tekanan publik terus meningkat. Sindiran Mahfud, "Mana ada maling yang mau ngaku," menjadi cerminan skeptisisme masyarakat terhadap bantahan pejabat, sekaligus panggilan untuk transparansi. Akankah kasus ini terungkap sepenuhnya, atau hanya menjadi babak baru dalam drama politik Indonesia? Rakyat menantikan jawabannya.